Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara. Begitulah bunyi pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilontarkan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya untuk menjerat tersangka HB dan WD. Penerapan pasal 340 KUHP, seumur hidup, tegas Febri didampingi Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Heru Cahyo di Mapolres Bangkalan, Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Mendengar itu, kedua tersangka HB dan WD tampak menghela nafas. Wajah kedua kakak beradik itu ditutupi penutup kepala berwarna hitam dan mengenakan kaos berwarna oranye. Tersangka HB mengakui bahwa barang bukti berupa gagang celurit berbahan kayu dan jaket berbahan kain jeans yang ada di hadapannya adalah miliknya. Barang bukti lain yang disita polisi yakni satu buah celurit tanpa selongsong lengkap dengan bercak darah. Senjata tajam itu diakui tersangka HB milik korban MTJ yang diambilnya saat tubuh korban sudah ambruk. Selain itu, satu buah celurit beserta selongsongnya dan sebuah pisau lengkap dengan selongsong. Informasi dari tersangka ada 10 orang di TKP, tetapi yang turun ke arena hanya 5 orang hingga terjadilah duel di situ. 3 orang meninggal di tempat dan satu korban lainnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Tanjung Bumi, ungkap Febri. Video-video peristiwa carok beredar di media sosial mulai Jumat malam sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Informasi awal atas tragedi berdarah itu diterima Kapolsek Tanjung Bumi, AKP Ferry Riswantoro pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau 30 menit kemudian setelah peristiwa carok pecah. 4 korban itu berinisial NJR, warga desa Larangan Timur, kemudian MHF, warga desa Bumi Anyar, serta MTJ dan MTD, warga desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi. 2 nama korban terakhir berstatus sebagai kakak beradik. Febri menjelaskan, motif dari perkelahian dengan menggunakan senjata tajam itu karena ketersinggungan hingga terjadi perang mulut antara pelaku HB dan korban MTJ, pemukulan oleh korban ke pelaku, hingga korban menantang pelaku untuk duel saat berada di pinggir jalan raya desa Bumi Anyar. Antara tersangka dan korban, lanjutnya, tidak pernah berselisih atau terlibat permasalahan dalam kesehariannya. Tersangka HB mengaku hanya sekedar tahu sosok korban MTJ sebagai pelatih silat dan penjaga tambak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.